Pada tahun 1963, sebuah sabuk hijau lahir dan mengubah peta kekuasaan tinju. Sabuk itu milik organisasi baru bernama World Boxing Council atau yang kita kenal sebagai WBC. Sejak hari pertama, sabuk kelas berat itu tidak pernah berada di tangan petinju biasa. Dia diwariskan dari satu legenda ke legenda lain. Setelah WBC diperkenalkan, organisasi itu langsung mengakui raja kelas berat yang saat itu sedang berkuasa bernama Sonny Liston. Liston sebenarnya sudah menjadi juara dunia setelah menghancurkan Floyd Patterson pada tahun 1962. Two jarring right hands are followed by the knockout blow, the left uppercut. Patterson, bewildered, is not sure that the fight has been stopped this time. Ketika WBC lahir, setahun kemudian, otomatis diakui sebagai pemegang sabuk kelas berat pertama di organisasi tersebut. A left, a grazing right, and a solid left to the cheekbone drop the champion. Namun, kekuasaan Liston tidak berlangsung lama. Pada 25 Februari 1964, seorang penantang muda bernama Muhammad Ali yang saat itu masih dikenal sebagai Cassius Clay menciptakan salah satu kejutan terbesar dalam sejarah. Di hadapan dunia yang meragukannya, Clay memaksa Liston menyerah setelah 6 ronde. Sejak malam itu, sabuk berpindah tangan kepada Ali. Selama beberapa tahun berikutnya, Ali mempertahankan mahkota itu melawan banyak penantang tangguh. Namun pada akhir dekade 1960-an, karirnya terhenti ketika menolak wajib militer Amerika Serikat. Gelar juara dunia pun dicabut dan sabuk WBC menjadi kosong. Kesempatan itu kemudian melahirkan raja baru. Pada 16 Februari 1970, Joe Frazier bertemu Jimmy Ellis dalam pertarungan unifikasi untuk menentukan penguasa baru di divisi kelas berat. Frazier keluar sebagai pemenang sekaligus merebut sabuk WBC. Namun seperti banyak kisah di era kelas berat 1970-an, kekuasaan Frazier akhirnya runtuh oleh kekuatan yang lebih besar. Pada 22 Januari 1973 di Jamaika, seorang petinju muda dengan kekuatan luar biasa bernama George Foreman menghancurkan Frazier. Dia menjatuhkan sang juara 6 kali sebelum pertarungan dihentikan pada ronde kedua. Sabuk itu pun berpindah ke tangan Foreman. Tetapi dominasi Foreman juga tidak berlangsung selamanya. Pada 30 Oktober 1974, dunia menyaksikan salah satu pertarungan paling legendaris sepanjang masa, yaitu Rumble in the Jungle di Zaire. Dalam duel itu, Muhammad Ali kembali membuat sejarah dengan menjatuhkan Foreman di ronde ke-8. Sabuk WBC kembali ke tangan Ali yang kemudian mempertahankan gelarnya beberapa kali hingga akhirnya pada 15 Februari 1978 dia menghadapi seorang penantang muda bernama Leon Spinks.
Dalam kejutan besar lainnya, Spink berhasil mengalahkan Ali lewat keputusan angka. Namun pemerintahannya sebagai juara tidak berlangsung lama. Karena memilih menghadapi rematch melawan Ali, Spink menolak penantang wajib yang telah ditetapkan, yaitu Ken Norton. Akibatnya, organisasi mencabut sabuk dari Spink. Ken Norton kemudian diangkat sebagai juara dunia WBC kelas berat. Namun dia tidak lama menikmati gelarnya. Pada 9 Juni 1978, dia harus mempertahankan sabuk itu melawan seorang penantang yang saat itu belum terlalu terkenal di kalangan publik luas. Seorang petinju dengan jab tajam, stamina tanpa henti, namanya adalah Larry Holmes. Dalam pertarungan 15 ronde yang sangat ketat, Holmes akhirnya mengalahkan Norton melalui keputusan juri yang terbelah. Sejak malam itulah sejarah baru dimulai. Karena setelah kemenangan tersebut, sabuk hijau ini tidak lagi berpindah tangan selama bertahun-tahun. Setelah merebut gelar itu, Larry Holmes sudah harus kembali naik ring untuk pertahanan gelar pertamanya. Penantangnya kala itu adalah petinju kelahiran Uruguay yang bergabung dengan bendera Spanyol bernama Alfredo Evangelista. Evangelista bukanlah nama sembarangan. Dia pernah menjadi penantang gelar dunia ketika menghadapi Muhammad Ali pada tahun 1977. Sejak ronde awal, Larry Holmes langsung menunjukkan mengapa dia mulai dianggap sebagai penerus para raja kelas berat sebelumnya. Dengan jab kiri yang tajam dan konsisten, dia terus menjaga jarak sekaligus mengontrol tempo pertarungan. Evangelista mencoba mendekat dan menekan, tetapi setiap kali dia maju, jab Holmes selalu lebih dulu menyambutnya. Pukulan lurus dari sang juara berulang kali menghentikan langkah sang penantang. Lalu pada ronde ke-7, tekanan Holmes akhirnya mencapai puncaknya. Serangkaian pukulan keras mendarat dengan telak ke arah kepala Evangelista. Akhirnya pertarungan pun dihentikan. Dengan kemenangan itu, Larry Holmes sukses mempertahankan sabuk kelas beratnya untuk pertama kali. Namun kemenangan ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Karena tanpa disadari banyak orang saat itu, malam di Las Vegas sebenarnya menandai permulaan dari sebuah era dominasi yang akan bertahan selama bertahun-tahun. Tak lama kemudian, seorang penantang muda lain sudah menunggu untuk mencoba menjatuhkan sang raja. 4 bulan setelah sukses mempertahankan sabuknya, sang juara Larry Holmes kembali dipanggil untuk menjalani ujian berikutnya. Kali ini penantangnya jauh lebih muda. Namanya Ossie Ocasio, petinju asal Puerto Rico yang saat itu berusia 20 tahun dan dikenal memiliki gaya bertarung sangat agresif. Ocasio datang sebagai penantang yang haus kesempatan, mencoba ingin membuktikan bahwa generasi baru kelas berat bisa menggoyang sang juara. And Holmes is looking around the ring now of his manager right there, Richie Giacchetti. Sejak bel ditabuh, Larry Holmes langsung menunjukkan keunggulan pengalaman dan tekniknya. Jab kiri khasnya kembali menjadi senjata utama. Pukulan itu bukan hanya menjaga ritme, tetapi juga secara perlahan merusak serangan dari Ocasio. Penantang muda itu mencoba menekan dan masuk ke jarak dekat. Namun setiap langkahnya selalu terhenti oleh jab Holmes yang cepat dan akurat. Action. Nothing like that first round we saw when Shavers was swift, short, merciless, and knocked out Norton in 1 minute and 58 seconds of the fight. Holmes trying to land his best weapon,
Kemudian di ronde ketujuh, tekanan dari Larry Holmes akhirnya memaksa wasit untuk turun tangan. Serangan beruntun dari sang juara membuat Ocasio tidak lagi mampu mempertahankan diri secara efektif. There's that right uppercut. There, now Holmes is turning to the uppercut, to which Ocasio is particularly vulnerable, with the head held forward. There's the left, and down went Ocasio. 7th round, the round in which Holmes finished Evangelista. The kid is trying to shake his head clear. Carlos Padilla, the referee, touches his gloves, says the fight can continue, and out comes Ocasio with a wild right swing. Holmes remains methodic, purposeful. Dengan kemenangan ini, Larry Holmes mencatat pertahanan gelar kedua, namun ujian yang lebih berat sudah menunggu di depan. Karena setelah mengalahkan dua penantang pertama, Larry Holmes kini harus menghadapi seorang petinju yang kelak juga akan menjadi juara dunia kelas berat. Hanya 3 bulan kemudian, Larry Holmes kembali naik ring, menerima tantangan dari Mike Weaver, seorang petinju keras kepala yang dikenal memiliki stamina luar biasa dan daya tahan yang sulit ditembus. Meski tidak terlalu difavoritkan oleh banyak penggemar saat itu, Weaver datang dengan tekad besar untuk mencuri mahkota dari sang juara. Seperti biasa, Larry Holmes membuka pertarungan dengan senjata andalannya lewat jab kiri cepat dan presisi. Pukulan itu berulang kali menghentikan langkah Weaver yang mencoba maju. Mike Weaver is bothering Larry Holmes. Larry has been complaining about his low hitting, and Holmes all over him, uppercut, right, left, everything. Memasuki di ronde pertengahan, penantang itu mulai menemukan ritmenya. Dia terus maju tanpa henti, memaksa Holmes bertarung lebih keras dari yang diharapkan. Beberapa pukulan belasan Weaver bahkan mulai mendarat cukup telak. Pertarungan pun berubah menjadi duel ketahanan. Good right hand. Well, anyhow. And Weaver is smart in there. Lalu masuk di ronde ke-12, Larry Holmes memutuskan untuk meningkatkan intensitas serangannya. Serangkaian pukulan keras akhirnya mengguncang Weaver. Sang penantang mulai oleng di bawah tekanan kombinasi Holmes yang semakin tajam. Melihat Weaver tidak lagi mampu mempertahankan diri dengan baik, sang wasit akhirnya menghentikan pertarungan. Dengan kemenangan dramatis ini, Larry Holmes berhasil mempertahankan sabuk kelas beratnya untuk ketiga kali. 28 September 1979, Larry Holmes kini menghadapi ujian yang jauh lebih berbahaya. Penantangnya kali ini adalah seorang pria yang mempunyai reputasi membuat hampir semua petinju kelas berat berhati-hati. Ernie Shaffer dikenal luas sebagai salah satu pemukul paling keras dalam sejarah kelas berat. Banyak petinju yang pernah berbagi ring dengannya mengakui bahwa satu pukulan Shaffer bisa mengakhiri pertarungan dalam sekejap. Bahkan legenda seperti Muhammad Ali pernah mengatakan bahwa Shaffer adalah petinju dengan pukulan paling keras yang pernah dia hadapi. Sejak awal laga, Larry Holmes mencoba melakukan apa yang selalu dia lakukan. Dia sadar bahwa memberi ruang bagi Shaffer untuk melontarkan pukulan bebas adalah sebuah resiko besar. Namun memasuki di ronde ke-7, momen yang ditakuti itu akhirnya terjadi. Shaffer berhasil melepaskan pukulan kanan keras yang menghantam kepala Holmes dengan telak. Sang juara langsung jatuh ke kanvas. Untuk pertama kalinya dalam masa pemerintahan sebagai juara, Larry Holmes benar-benar berada dalam bahaya besar. Dia bangkit dan menenangkan diri, secara perlahan mulai mengambil kembali kendali pertarungan.
Kemudian di ronde ke-11, Larry Holmes melepaskan serangkaian pukulan yang membuat Shaver terpojok dan tidak mampu lagi melawan secara efektif. Akhirnya, wasit menghentikan pertarungan. Malam ini, Larry Holmes membuktikan sesuatu kepada dunia tinju, bahwa dia bukan hanya juara dengan teknik sempurna, dia juga seorang petarung yang mampu bangkit setelah jatuh dari pukulan paling berbahaya di kelas berat. Setelah melewati ujian berat, sang juara kembali naik ring pada awal tahun 1980-an. Lawan berikutnya adalah petinju berasal dari Italia bernama Lorenzo Zenon. Zenon datang sebagai penantang yang cukup solid di Eropa. Dia memiliki reputasi sebagai petinju yang disiplin dengan teknik yang rapi. Namun menghadapi Larry Holmes, dia harus berhadapan dengan salah satu jab terbaik yang pernah dimiliki divisi kelas berat. Sejak ronde pertama, Holmes langsung mengontrol pertarungan dengan khasnya. Jab kirinya lurus menghantam wajah Zenon, menjaga sekaligus mengganggu ritme sang penantang. Zenon berusaha mencari peluang untuk masuk ke jarak dekat, tetapi setiap kali dia mencoba maju, Holmes selalu lebih dulu menyambutnya dengan pukulan lurus yang cepat dan akurat. With 45 seconds into the fourth round, one right lead did it. Memasuki di ronde ke-6, tekanan sang juara akhirnya mencapai puncaknya. Serangkaian pukulan keras dari Holmes mulai mendarat tanpa balasan berarti. Zenon terlihat kewalahan di bawah gempuran tersebut. Wasit akhirnya menghentikan pertarungan di ronde ke-6. Quickly. This should do it. He looked at his corner. Dengan kemenangan ini, Larry Holmes berhasil mencatat pertahanan kelima. Namun di balik kemenangan tersebut, mulai muncul suara-suara dari media tinju Amerika. Beberapa pengamat mulai mempertanyakan kualitas lawan yang dihadapi Holmes setelah pertarungan melawan Shaver. Meski begitu, Larry Holmes tetap melakukan tugasnya sebagai juara, menang dan mempertahankan sabuknya. Hanya 2 bulan setelah kemenangan itu, sang juara kembali kering. Kali ini penantangnya adalah petinju Amerika yang dikenal kuat secara fisik dan cukup agresif bernama Leroy Jones. Jones datang ke pertarungan ini dengan keyakinan besar. Dia percaya gaya bertarungnya yang menekan dan kekuatan pukulannya bisa mengganggu sang juara. Sejak ronde-ronde awal, Larry Holmes kembali menunjukkan ciri khasnya sebagai salah satu teknisi terbaik di divisi kelas berat. Jab kirinya terus bekerja tanpa henti, menjaga sekaligus memecah konsentrasi sang penantang. Leroy Jones mencoba maju menekan, tetapi setiap kali dia masuk ke jarak pukul, Larry Holmes selalu lebih dulu menyambutnya dengan kombinasi cepat. Being careful. Forgotten was the prediction of the quick knockout. Kemudian di ronde ke-8, tekanan Holmes akhirnya membuat Jones tidak lagi mampu memberikan perlawanan. Serangan beruntun dari sang juara memaksa wasit turun tangan untuk menghentikan pertarungan. Jones's head stationary for a long number of rounds, only in the first round. Larry going more to the uppercut now.
Jones a wide open target. Jones ready, it seems to go. A little bit wobbly. 20 seconds left in round 8. And Larry throwing everything he could into it. Give Jones credit for gameness. He tries to fight back, but his body is just falling into the corner directly above us. Kemenangan ini semakin memperkuat reputasi Holmes sebagai juara yang sangat aktif. Dalam waktu kurang 2 tahun sejak merebut gelar, dia sudah berhasil mempertahankan sabuknya berkali-kali. Namun perjalanan dominasi itu belumlah berhenti, karena beberapa bulan kemudian Larry Holmes kembali dijadwalkan naik ring untuk mempertahankan gelarnya sekali lagi. Memasuki pertengahan tahun 1980-an, dominasi Larry Holmes sebagai sang juara semakin jelas terlihat. Kali ini lawan yang berdiri di hadapannya dikenal sebagai petinju yang sangat keras kepala, bernama Scott Leduc. Leduc adalah petinju Amerika yang memiliki reputasi sebagai salah satu petarung paling tangguh di divisi kelas berat. Dia terkenal sulit dijatuhkan dan hampir selalu mampu bertahan hingga ronde-ronde akhir, bahkan melawan petinju kelas dunia. Ronde pertama dimulai, Larry Holmes langsung berusaha menegaskan perbedaan kelas di antara keduanya. Jab kirinya kembali menjadi kunci utama. Pukulan itu terus mendarat dengan presisi, memaksa Leduc bertarung dari jarak dekat yang tidak aman. Namun seperti reputasinya, Leduc tetap maju tanpa rasa takut. Tetapi kecepatan tangan Holmes dan kontrol jaraknya membuat sebagian besar serangan itu tidak cukup efektif. It's round 4. Poor Ledoux left himself open for it. First he hurled a want to call it that. Akhirnya pada ronde ke-7, dominasi Holmes mencapai titik puncaknya. Dengan kemenangan ini, Larry Holmes kembali mencatat pertahanan ke-7 kalinya. Namun ujian yang jauh lebih besar sudah menunggu di depan. Karena pada pertahanan berikutnya, Larry Holmes tidak hanya menghadapi seorang penantang, tapi menghadapi sebuah legenda hidup. Tanggal 2 Oktober 1980 di arena megah Caesars Palace, dunia tinju menyaksikan sebuah duel yang terasa seperti benturan dua zaman. Di satu sudut berdiri sang juara yang sedang berada di puncak, di sudut lainnya berdiri sosok yang namanya sudah menjadi mitos dalam sejarah olahraga bernama Muhammad Ali. Ali saat itu sudah berusia 38 tahun. Banyak orang percaya dia datang untuk merebut kembali mahkota yang dulu pernah menjadi miliknya. Namun di sisi lain, banyak pula yang mulai menyadari bahwa tubuh sang legenda tidak lagi secepat bayangan di masa lalu. Sejak bel pembuka berbunyi, perbedaan itu langsung terasa. Larry Holmes bergerak ringan dengan jab yang tajam dan konsisten. Tangan kirinya terus meluncur seperti piston mesin, menjaga dan memecah ritme Ali. Sementara Muhammad Ali yang dulu dikenal dengan gerakan kaki lincah dan refleks luar biasa, kini lebih sering bertahan di tali ring. Get the idea that Muhammad Ali might explode at any time too. Larry Holmes sebenarnya tidak pernah menyembunyikan rasa hormatnya kepada Ali. Bahkan sebelum laga ini dia sempat menyatakan bahwa dia tidak ingin benar-benar menyakiti idolanya sendiri. Namun di atas ring, tanggung jawab sebagai juara membuatnya harus terus menekan. Memasuki di ronde ke-10, kondisi Ali sudah sangat memprihatinkan. Dia hampir tidak memberikan perlawanan berarti. Kemudian di sudut ring, sang pelatih Angelio Dunde akhirnya mengambil keputusan besar. He could lay down as soon as he found out that his arms weren't working. He's staying. Sebelum ronde ke-11 dimulai, Dunde menghentikan pertarungan. Sang wasit mengesahkan hasilnya. Larry Holmes menang TKO pada ronde ke-10. Larry Holmes tetap berdiri sebagai raja kelas berat WBC
Tetapi di hadapannya, seorang legenda yang dulu tak tersentuh akhirnya harus menerima kenyataan bahwa waktunya telah berlalu. Beberapa bulan setelah duel emosional melawan legenda, Larry Holmes kembali menjalankan tugasnya sebagai penguasa kelas berat WBC. Kali ini tidak ada aura nostalgia seperti saat melawan Muhammad Ali. Yang berdiri di hadapannya adalah penantang resmi yang datang dengan ambisi menggulingkan sang juara. Berbick datang dengan reputasi sebagai petarung kuat secara fisik dan tidak pernah mundur. Dia juga percaya diri karena sebelumnya pernah menghadapi lawan-lawan tangguh di divisi kelas berat. Berbick sebenarnya berusaha menekan dengan gaya bertarung agresif. Dia mencoba membawa pertarungan ke jarak dekat agar bisa melepaskan hook kerasnya. Tetapi Larry Holmes terlalu cerdas. Dia bergerak dengan disiplin, menjaga dan menembakkan kombinasi cepat setiap kali Berbick membuka celah. Pukulan kanan Holmes beberapa kali mendarat dan membuat kepala Berbick terpental ke belakang. Setelah 15 ronde penuh, para juri tidak ragu memberikan keputusan. Larry Holmes dinyatakan menang lewat keputusan angka mutlak. Satu lagi penantang telah tumbang, dan semakin lama semakin jelas bahwa singgasana kelas berat kini benar-benar berada di bawah kendali Larry Holmes. Di Detroit, kota penuh dengan sejarah tinju, Larry Holmes kembali ditantang oleh Lion Spinks, mantan juara dunia yang sempat mengguncang dunia dengan kemenangan mengejutkan atas Muhammad Ali. Banyak penggemar berharap dia bisa menciptakan kejutan lagi. Namun Holmes sudah siap menunjukkan mengapa dia berada di puncak kelas berat. Begitu bel pertama berbunyi, Holmes langsung mengambil kendali. Jab kiri yang cepat dan tepat sasaran mengganggu ritme Spinks, memaksa lawannya untuk menahan pukulan demi pukulan tanpa kesempatan melepas kombinasi lepas. Kemudian pada ronde ketiga, Larry Holmes mulai menumpuk tekanan. Serangan bertubi-tubi menghantam Spinks, membuat kepala dan tubuhnya terhantam pukulan beruntun. Spinks sempat terjatuh, bangkit, namun jelas tidak bisa lagi mempertahankan diri dengan aman. Sang wasit akhirnya melangkah dan menghentikan pertarungan. He's stuck in the corner, the worst place for him to be, but the movement has gone from his legs, and if Holmes now measuring. The key to this, don't lose your head, work the opponent, don't try to put him away too soon, leave yourself open. He is just... Dengan kemenangan ini, Larry Holmes mencatat pertahanan gelar ke-10. Pertarungan ini menegaskan bahwa meskipun Spinks adalah mantan juara dunia, Larry Holmes adalah kekuatan dominan yang tak terbendung di kelas berat. Setelah menaklukkan semua penantang sebelumnya, Larry Holmes kembali naik ring melawan Reynaldo Snipes, petinju Amerika dengan reputasi mematikan di divisi kelas berat dan kemampuan pukulan keras yang wajib diwaspadai. Di hadapan ribuan penonton yang menunggu drama sengit, sejak bel pertama, Snipes menunjukkan bahwa dia bukan hanya lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Dia menekan Holmes dengan agresi, beberapa kali meneratkan pukulan yang memaksa Holmes bergerak dengan defensif. Holmes beating Snipes. On the number of punches he's thrown, Snipes got one good one into the midsection and another one. Momentum berbalik di ronde ke-7. Ketika Snipes berhasil menjatuhkan Holmes, ring bergemuruh dan untuk pertama kalinya sejak menjadi juara,
Holm benar-benar berada dalam situasi genting. Namun sang juara menunjukkan karakter legendarisnya. Dengan fokus dan ketenangan luar biasa, dia bangkit dan perlahan mengambil kendali kembali. Setelah bangkit, Larry Holm mulai menekan dengan jab kiri yang presisi dan kombinasi lurus ke tubuh serta ke kepala. Hingga akhirnya pada ronde ke-11, Holm meluncurkan rangkaian pukulan yang menghantam snipe di sudut ring. Lawan tidak lagi mampu menahan serangan dan wasit menghentikan pertarungan. Kemenangan ini menunjukkan bahwa meski menghadapi momen paling kritis dengan knockdown, sang juara tetap mampu mengendalikan situasi. Malam itu, Holm sekali lagi membuktikan ketangguhan fisik dan mentalnya sebagai penguasa kelas berat dunia. 30 bulan setelah menjadi penguasa kelas berat, Larry Holm menghadapi salah satu pertarungan yang paling ditunggu dalam karirnya. Lawannya adalah Gary Coney, petinju Amerika yang sedang naik daun dengan reputasi mematikan sebagai power puncher. Pertarungan ini bukan hanya duel gelar. Publik Amerika menunggu drama rasial dan ketegangan media. Karena Coney sering dijuluki The Great White Hope, ring dipenuhi sorak-sorai dan ketegangan terasa di udara saat bel pertama berbunyi. Coney langsung menyerang dengan agresif, mencoba memanfaatkan tenaga pukulannya yang brutal. Dia berusaha masuk ke jarak dekat dan melepaskan hook keras, berulang kali menekan Holm. Namun sang juara tetap tenang. Larry Holm menata jarak, mengatur tempo, dan menggunakan jab kiri yang presisi sebagai senjata utama untuk memecah ritme Coney. Kemudian di ronde ke-13, Larry Holm melepaskan serangan bertubi-tubi yang memaksa pelatih Coney turun tangan. Pertarungan dihentikan sebelum Coney benar-benar jatuh sebagai tindakan menjaga keselamatan sang penantang. And he's gone. He doesn't want to go down. He almost went down. He refused to go down. Victor Valley, the trainer, is in the ring complaining because he thinks the referee has stopped it. Dengan Coney tersingkir, Larry Holm semakin menegaskan posisinya sebagai penguasa tak tergoyahkan di kelas berat. Tantangan berikutnya datang dari pemburu KO dari Eropa, seorang petarung yang akan menguji dalam ujian brutal berikutnya. Di Astrodome, malam itu publik berkumpul untuk menyaksikan Larry Holm menghadapi salah satu penantang paling tahan banting dalam karirnya, bernama Randall Cook. Dia dikenal sebagai petinju dengan kekuatan fisik luar biasa, tubuh besar, dan daya tahan yang hampir tak tertandingi. Bahkan ketika dipukul bertubi-tubi, dia jarang menunjukkan tanda-tanda menyerah. Begitu bel berbunyi, Cook mencoba masuk ke jarak dekat untuk melepaskan pukulan kerasnya. Namun Holm terus bergerak, mengatur dan menahan setiap serangan dengan disiplin tinggi. Seiring ronde demi ronde berjalan, Larry Holm mulai membangun dominasinya. Pukulan demi pukulan bendera tepat sasaran, namun Cook tetap berdiri, menahan tekanan dan mencoba mengikis dengan hook dan uppercut. Suasana ring semakin panas karena setiap kali Holm menghujani Cook, penonton menahan nafas, sementara Cook tampak tak tergoyahkan. Hingga di ronde-ronde terakhir, Larry Holm tetap memimpin pertandingan dengan kombinasi, sementara Cook meski kelelahan dan wajahnya mulai memar, tetap menolak untuk jatuh. Hasil akhir, Larry Holm menang lewat keputusan mutlak. Pertarungan ini menunjukkan sisi lain dari Holm, bukan hanya kekuatan, tetapi kesabaran, strategi, dan konsistensi teknis. Meskipun lawannya tidak pernah terjatuh, Holm mendominasi seluruh pertarungan dan menegaskan kembali mengapa dia dianggap sebagai penguasa kelas berat pada era itu.
Malam itu di Pennsylvania, Larry Holmes kembali naik ring untuk mempertahankan gelarnya melawan Lucien Rodriguez, mantan juara Eropa dari Prancis yang terkenal dengan stamina dan daya tahan tinggi. Rodriguez datang membawa ambisi besar, berusaha menjadi petinju Eropa pertama yang mengokohkan singgasana Holmes di Amerika. Sejak bel pertama, Rodriguez berusaha menyerang dengan keras, mencoba menembus pertahanan, tetapi setiap usaha selalu diantisipasi dengan ketangan oleh Larry Holmes. Pertarungan terus berlangsung dengan penuh kontrol. Larry Holmes tidak terburu-buru untuk menyelesaikan dengan KO, tapi sebaliknya dia menampilkan keunggulan tekniknya, mendikte tempo dan memastikan setiap pukulan berdarat dengan efektif. Bahkan di ronde-ronde akhir, Rodriguez tetap berjuang, tetapi tidak bisa menghentikan gelombang serangan Holmes yang konsisten. Setelah bel terakhir berbunyi, Larry Holmes menang lewat keputusan mutlak. Kemenangan ini menegaskan bahwa Holmes bukan hanya seorang juara yang kuat secara fisik, tetapi juga strategis dan disiplin. Rodriguez mungkin bertahan sepanjang 12 ronde, namun gelar tetap berada di tangan sang juara. Las Vegas malam itu diselimuti ketegangan. Larry Holmes menghadapi Tim Witherspoon, petinju muda berbakat, sebagai penantang yang berbahaya. Duel ini bukan hanya pertarungan gelar, banyak yang menunggu apakah Holmes masih bisa mengendalikan kelas berat di tengah munculnya generasi baru yang lapar kemenangan. Begitu bel berbunyi, Holmes mengambil kendali dengan disiplin. Jab kiri yang tajam dan kombinasi lurusnya membuat Witherspoon kesulitan menebus pertahanan sang juara. Chris, you know, guys against the ropes, they take him away from the ropes to do the count. Larry's going for it all. Angelo Dundee, is it what you thought it would be? Throw the kitchen sink. These shoes. A pretty combination. Tetapi di ronde ke-9, Witherspoon menampilkan kekuatan yang nyata. Dia berhasil memaksa Holmes bekerja keras dan beberapa kali hampir membuat sang juara kehilangan ritme. Holmes menahan tekanan dengan pengalaman dan strategi matang. Dia tetap mengatur jarak, menembakkan jab dan memanfaatkan kombinasi cepat untuk menekan lawan. Setelah 12 ronde penuh, keputusan juri akhirnya diumumkan. Hasilnya, Larry Holmes menang lewat angka tipis. Pertahanan ini menunjukkan sisi lain dari Larry Holmes, ketangguhan mental di tengah tekanan lawan muda yang agresif. Dia tidak selalu memenangkan setiap ronde dengan mudah, tetapi strategi dan disiplin membawanya tetap berdiri di puncak kelas berat. Champion Larry Holmes. Listen to this reaction from the huge crowd. Di Atlantic City, Larry Holmes menghadapi Scott Frank, seorang penantang berani yang datang dengan sikap percaya diri. Bahkan terkadang mengejek sang juara di ring, para penonton bisa merasakan ketegangan itu. Scott Frank sesekali berhasil mendaratkan pukulan, tapi dominasi Holmes tidak terbantahkan. Ketepatan, pengalaman, dan timing Holmes membuat setiap usaha Frank menjadi tidak efektif. Memasuki di ronde kelima, Larry Holmes melancarkan serangkaian pukulan bertubi-tubi. Pukulan demi pukulan itu menghantam lawan, membuat Frank tak mampu lagi mempertahankan diri secara aman. Sang wasit akhirnya menghentikan pertarungan, memastikan kemenangan teknis untuk Larry Holmes.
Kemenangan ini menandai pertahanan ke-16 bagi Larry Holm, menyegel posisinya sebagai salah satu juara terlama dan paling dominan di sejarah kelas berat. Malam itu menjadi penutup sempurna dari era Holm di WBC. Selanjutnya, sang juara akan beralih fokus ke gelar IBF dan tantangan baru. Tetapi sejarah sudah tercatat, Larry Holm sebagai pemegang sabuk WBC paling lama dengan 16 pertahanan luar biasa yang menegaskan dominasinya di divisi ini. Larry Holm tidak kehilangan sabuk itu di ring. Justru dia melepaskan sabuk itu secara sukarela pada 11 Desember 1983 karena perselisihan dengan promotor Don King dan organisasi WBC sendiri. Alasannya, Larry Holm menolak kontrak pertarungan yang disahkan WBC karena merasa persyaratan finansialnya tidak adil. Setelah itu, Larry Holm menerima pengakuan sebagai juara dunia kelas berat pertama dari organisasi baru yaitu IBF dan mempertahankan gelar tersebut sebelum akhirnya kalah dari Michael Spink. Eddie Futzy